zona kita kali ini. Tapi anyway, kalau untuk teman-teman ya, ini karena masih belum ada fight, gue utarakan kalau misalnya kalian pengen nonton si Planet Esports punya special edition sama Zuki Solusi, silahkan, karena emang kayaknya pembahasannya tuh lagi panas banget gitu loh. Sama seperti halnya pertemuan antar Osja dan juga 69 gitu. Ya nggak apa-apa lah ya, karena kan mereka kayaknya cuma sejam juga deh acara talk show-nya gitu. Ngerame-ngeramein di sebelah juga nggak apa-apa teman-teman semuanya, karena kan kalau misalnya sebelah rame pun itu bisa membuka peluang gitu loh untuk mungkin nanti si revivalnya tuh bisa bikin seri-seri atau sesi-sesi yang lain lagi gitu untuk bisa bikin apa sih namanya talk show bertemakan PUBG Mobile gitu. Nah itu dia yang saya lakoni 2 tahun ya, kebetulan waktu itu tiap Selasa Kamis. Betul. Planet Esports. Iya. Wah, tapi tahu ada lagi kan abis ini kan. Oleh. Iya. Makin rame lagi yang ngebahas ya kan, karena PUBG Mobile kan bisa dikatakan sekarang legacy ya kan, karena the legend he is stepping down beberapa diantaranya. Gue harap ya justru muncul legacy dari player-player Indo berbakat lainnya gitu kan, yang tentu butuh spotlight juga, butuh pembahasan juga. Mudah-mudahan ya itu akan jadi satu pertimbangan juga, nggak hanya Revival TV tapi teman-teman yang lain, bahkan menurut Mas Esports juga gue harap bisa ada program-program seperti itu. Tapi kali ini yang ada terbang justru Osja. Gua agak belibet tadi karena shopper sama kawannya malah terbang, dan yang satu keluar dari mobil langsung ditembak vampire Don. Chaotic banget dah, chaotic. Ini mau adu kepala nih kayaknya ya tim-tim dari Thailand ini, dan kayaknya udah kelihatan emang bagaimana agresi yang dilakukan oleh mereka semuanya. Vampire berhasil untuk mengantongi eliminasi ketiga mereka. Osja TH seperti yang tadi juga sudah di shout out sama Eldoge harus keluar dari game ini. Dan kita akan melihat menuju ke arah sisi yang lainnya, ini Tenggara, tim Flash yang tadi bisa keluar dari cengkraman Talon. Mereka masih dengan 3 punggawa mereka mengamankan bagian Tenggara yang tadi gue sempat sampaikan juga. Sementara waktu di bagian lebih dalamnya lagi dari Circle terdapat tim Bigetron yang dimana menyisakan 2 pemain saja. Tapi kali ini kita bakalan melihat dan juga menyaksikan pastinya Vampire Esports pengen diajak ribut sama tim Strangers, tapi dari Vampire mereka lebih memilih untuk kayak ngegali informasi sedalam-sedalamnya terlebih dahulu, dan juga mungkin membuat pemain-pemain Strangers ini kepikiran. Itu dia, gue jujur suka setup Strangers ya. Ada orang di bagian rumah yang bisa melakukan tembakan, kemudian juga ada orang di bagian lini depan untuk mengganggu pergerakan dari tim Vampire. Tapi kita lihat nanti, karena Semnan berpindah ke bagian 69, 2 tabrakan kah? Ternyata tabrakan kedua gagal karena DBS yang digunakan Tensky ternyata menghunus tajam menuju pemain dari Sem9. Bahkan tidak butuh waktu lama, seluruh punggawa dari Sem9 diratakan oleh 69 Esports. Kita katakan PMNC adalah jalur mereka karena bagian PMSL. Di invite ke RIS kali ini ternyata cukup baik 69 untuk menghentaskan tim dari Malaysia. Tapi Talon datang mengamati pergerakan dari tim 69 Esports. Ada bala bantuan, ternyata tembakan menuju ke arah bagian satu player Talon tumbang di sana. Apakah bisa seorang Alvin atau Miseri yang tadi mendapatkan airdrop dibangkitkan? Bocil melakukan sebuah flank, akan melakukan tembakan ke arah bagian Sondara, tapi tidak ada hit mark yang masuk. Membuat dari Talon pun masih butuh waktu untuk bisa mengclear bagian utara, atau justru 69 yang memenangkan fight kali ini, Dona Biska. Iya, karena mereka masih stay juga ya, nggak tarik mundur terlalu jauh juga. Tapi dari Talon mereka masih ngider juga, ngiter terlebih dahulu. Apalagi Linux sudah punya 1 granat dilontarkan menuju ke arah depan sana. Nggak ada siapa-siapa sebenarnya. Titik yang dilontarin sama Linux barusan cuman langsung di follow up dengan tembakan dengan menggunakan M4-nya. Cuman di sisi yang lainnya ini adalah musuh bebuyutannya Talon sedari tadi, yakni tim Flash yang masih berada di bagian timur. Tapi kamera kita berpindah lagi menuju ke arah Talon versus tim 69, karena emang kayaknya ya Pak produser kita lumayan galau gitu mau nge-cover fight yang mana, karena pastinya dengan circle yang sudah menuju ke arah end game ini, atau late game lebih tepatnya di menit 19 menuju ke arah 20 ini bakalan terjadi perang, atau ya terjadi perang yang pecah secara simultan di berbagai macam sisi. Dan 69 Esports sekali lagi mereka masih akan mempersiapkan strategi mereka untuk bisa
adu-aduan bersama tim Talon, tapi ternyata yang adu-aduan terlebih dahulu adalah Flash dan juga tim Secret. Dua pemain dari tim Secret dijadikan satu saja. Last man standing break akan coba untuk membalikkan keadaannya. Terlihat tapi ternyata jump shotnya dari seorang Topzy bermodalkan DBS berhasil untuk memulangkan tim Secret. Baik sekali bagaimana kontrol pergerakan shotgun dari seorang Topzy tadi sesuai namanya. Top dalam permainan yang luar biasa sekali untuk bisa meratakan dari lawannya itu tim Secret. Tapi tim Flash pun hanya memiliki waktu yang tidak terlalu banyak untuk melakukan revive. Terlebih sudah ada Bigetron yang menunggu di bagian timur. Kita berpindah karena bagian 69 Esport Tenski juga akhirnya terpantau menjadi eliminasi berikutnya bagi tim Vampire. Dan selalu mengingatkan kepada teman-teman semua ketika Vampire masih 4 orang. Ketika Vampire masuk ke arah bagian late game, chance untuk winner-winner chicken dinner tidaklah kecil untuk tim yang satu ini. Sementara Bigetron baru saja meratakan beberapa player dari tim Flash, bahkan meratakan seluruh playernya, dan Reizi mendapatkan eliminasi yang ke-6. Benar-benar luar biasa, menyisakan 2 orang kembali bisa sampai ke arah bagian super late game. Ya, udah mulai meng-set up beberapa utility, tapi ternyata tembakan yang sudah dilayangkan oleh Boychill dan juga Misery sudah bisa menghantarkan tim Void Donkey keluar dari game ini, dan kita hanya akan melihat adanya 6 tim saja, dan salah duanya adalah Strangers dan juga Vampire, dan kali ini ribut satu sama lain dimenangkan oleh siapa teman-teman semuanya? Ya, tim Vampire yang menyisakan 2 pemain saja. Itu Vin Torres di bangku cadangan bilang ke Mela, udah gue bilang pindah Vampire paling bener. Udah gue bilang, nah Vampire meratakan Mela dan kawan-kawan dari Stranger Esport. Tapi RRQ ini akan menjadi perang antara negara Indonesia juga, di mana Bigetron kehilangan 1 player. Tapi Reizi masih bisa mendapatkan eliminasi dari tim RRQ. Healing sedang dilakukan, Hazel bingung di mana Reizi, di manakah last man standing. Blue zone yang begitu sakit buat Reizi, terdengar stepnya. Hazel apakah akan melakukan fight, tapi Reizi akan kembali melakukan healing. Begitu tenang permainan dari seorang Reizi. Cooknet akan dilakukan, tapi Reizi kembali berhasil dengan first aid-nya, maju ke arah bagian depan, masih bisa mendapatkan 1. Apakah akan clutch dari seorang Reizi? Ternyata gagal karena Hazel menjadi penyelamat bagi sang raja untuk tetap ada di game kali ini, dan kehilangan 1 ditukar dengan 2 player Bigetron. Waduh, itu benar-benar deg-degan banget fight antara RRQ dan juga BTR. Tapi kali ini yang lebih deg-degan adalah RRQ versus Vampire, karena tiba-tiba aja King kita, raja kita, dikerubungin kelelawar. 4 pemain dari tim Vampire sih udah mulai kuat. Mereka sama seperti halnya Talon yang memulangkan tim Todak. Dan ini kayaknya ya dari tim RRQ ke pojok banget sih, apalagi Genfos juga sudah hengkang. Tinggal sisa 2 pemain aja, Hazel dan juga Lapar, yang sekarang berada nge-split sedikit ya, walaupun nggak terlalu jauh. Cuman masalahnya kayaknya dari seorang Hazel tadi lumayan ngechoke karena kelihatan atau terpantau oleh tim Vampire, sama seperti halnya Boychill tadi yang terlihat posisinya oleh Lapar, tapi ditahan aja tembakannya karena emang posisi dari dirinya atau dari Lapar sendiri terlalu terbuka. Kalau misalnya dia membukakan tembakannya, ini bakalan menjadi untuk seorang Lapar, karena dilihat dia nggak mau ngebuka smoke sama sekali. Dia lebih bergantung dengan tidak nggak ada. Akan coba untuk mempersiapkan tembakannya. Terus 2 kepala dari tim Talon udah mulai ditandain sama seorang Lapar, tapi Talon lebih memilih untuk ribut terlebih dahulu melawan tim Vampire di ujung sana. Gua rasa Lapar harusnya tidak melakukan tembakan karena Hazel sudah tumbang. Jadi Lapar akan mencari placement. Tapi kalau memang sudah ada di bagian ujung dan butuh melakukan tembakan, maka Lapar akan melakukan tembakan yang dibutuhkan. Masih belum ada pengecekan karena bagian belakang dari posisi Talon itu sendiri. Boychill dan kawan-kawan makin mempin down posisi dari komponen yang ada di bagian depan. Mereka mengetahui pasti letak lawan, Swap melakukan tembakan. Boychill belum terkena damage sama sekali. Tapi ini adalah posisi yang juga tidak terlalu menguntungkan bagi tim Talon karena mereka masih ada di bagian open field, dan Lapar masih bisa menculik kalau emang ingin dilakukan. Misery sudah terpantau. Alvin, akankah menjadi sebuah knockdown bagi tim RRQ karena Lapar masih benar-benar menghantui dari bagian belakang, sementara Talon masih belum mampu untuk menumbangkan setidaknya lagi dan lagi player dari Vampire. Tony K menyadari kalau dia main menjebrang aja akan tertembak menggunakan mobil, bahkan berputar cukup jauh. Begitu cerdik pergerakan dari Tony K. Kita tinggal
tinggal menunggu zona seperti apa yang akan tercipta di endgame kita kali ini. Ini deg-degan banget sih antara Talon dan juga Vampire. Vampire kayak terlalu kuat mereka, dan zona menguntungkan semua pihak sebenarnya untuk sementara waktu ya, tapi lapar akan bergantung pada nasib dia. Masih menahan tembakan, gak mau membuka saat ini juga, tapi dia mempersiapkan sebuah granat. Ikut granatnya, di cancel lagi. Misery nggak ngeliat sama sekali menuju ke arah lapar. Dibukakan skopnya. Dari seorang lapar masih ditahan aja, karena emang informasi masih belum terlalu clear, atau maksudnya adalah angle untuk pemain-pemain Talon yang lainnya masih belum terlalu clear. Ini benar-benar galau untuk lapar seorang diri. Apakah dia mau membukakan tembakan atau ngekuk sebuah granat, dan dia masih bisa untuk ngejaga angle sampai detik ini, dan akhirnya tembakan dibuka. Misery down, lapar maju, dan kayaknya mau nge-finish satu pemain yang tercecer di belakang ini dari tim Talon, dan at least eliminasi poin ke-6 untuk tim RRQ Ryu. Itu Alvin pasti bete banget. Ternyata masih ada gangguan dari bagian belakang, dan lapar begitu cerdik mengambil keputusan ketika sudah jauh kawan-kawannya. Tapi Talon berhasil untuk menghabisi seorang lapar. Namun keadaannya tidak favoring untuk tim Talon karena 4 melawan 3. Apalagi Tony K sudah mengambil titik tertinggi, tapi Boychill, pembuktian dari seorang Boychill menang aim power melawan Tony K. Keadaan kembali menjadi imbang. Fortunate situation untuk tim Talon, 3 on 3. Mereka dapat zona, tapi hati-hati, granat dari tim Vampire ternyata cukup memberikan damage karena Tony K di waktu dia ter-take down pun tetap bisa mempinpoint play dari Talon. Nate dilempar lagi, Yoru untungnya tidak tertumbangkan. Nate kedua dari seorang swap tidak membuat Yoru tumbang. Ini masih bisa sangat dimenangkan oleh tim Talon. Mereka hanya butuh fokus, dan Tony K tumbang menjadi jelas 3 melawan 3. Tidak ada intel lagi dari tim Vampire, tapi mereka seperti akan mulai commit karena smoke sudah dikeluarkan. Ya, untungnya tadi dari posisinya Tony K ke isolate banget ya, jadi kayak gak bisa untuk di revive dan bisa untuk di finish oleh pemain-pemain tim Talon. Kali ini sekali lagi 3 versus 3, apakah dijadikan 3 versus 2? Karena dibukakan tembakannya oleh Boychill, tapi masih belum bisa memakan korban. Zona lebih mendukung menuju ke arah Talon. Talon gak perlu bergerak banyak. Vampire yang berada di ujung banget, tapi sebenarnya ujung compoundnya tersebut masih berada di dalam zona atau di ujung zona banget, dan beberapa smoke udah mulai diserap oleh tim Vampire, dan tiba-tiba aja ada pergerakan ngeng yang dilakukan oleh Nuzi. Di follow up juga oleh seorang Onsense, face to face antara Boychill, Yoru, Onsense dan juga Nuzi. Nuzi tumbang, dan akan dicari yang lainnya. Dua pemain tumbang walaupun masih ada trading knock yang terjadi antara mereka semuanya karena backup yang dilakukan oleh backliner mereka. Begitu maksimal 1v1 situation kali ini posisinya antara Talon versus Vampire. Itu dia, Yoru masih coba untuk memberikan informasi. Drone kita sudah mengudara, tapi Swap begitu gemilang dia melakukan healing terlebih dahulu. Tidak ada revive yang terjadi. Nate dilempar menuju ke arah bagian Swap. Ini 1v1 Lennox dan juga Swap. Nate akan saling ditukarkan antara keduanya, tapi Onzen memberikan pinpoint location. Ini berbahaya sekali. Nate dilempar Lennox untungnya tidak terkena damage. Dan itu dia kemenangan dari tim Talon dengan clutch yang dilakukan seorang Lennox Vampire. Diratakan dengan sangat baik di late game kita, dan kemenangan kedua untuk tim asal Indonesia.